Halo, jumpa lagi dengan channel ini, Impling Channel. Semoga dengan adanya Impling Channel ini bisa bermanfaat, bisa membantu bagi yang belajar gulung dinamo, belajar tentang dinamo, dan alat-alat pendukungnya. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu alat untuk membantu di dalam gulung dinamo, yaitu heater bearing. Fungsinya untuk waktu pas masang bearing itu nggak perlu diketok lagi. Dengan adanya alat ini, kita enak dalam memasang atau mengganti lahar atau bearing. Alat ini di luaran sana dijual sangat mahal, bisa puluhan juta. Ada yang jual lebih dari 30 juta untuk satu unitnya. Nah, kali ini saya ingin membagi pengalaman. Jadi nggak perlu ngeluarin puluhan juta, kita memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan heater bearing. Simak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ini ada trafo bekas generator yang sudah tidak terpakai. Saya manfaatkan untuk dijadikan heater bearing. Nah, kebetulan trafo ini sudah ada 10 gulungannya. Nah, 10 gulungan ini itu satu sepulnya itu ternyata kurang lebih cuman 55 volt. Jadi kita perlu trafo seperti ini untuk menyesuaikan voltase yang ada di trafo heater bearingnya. Berhubung 55 volt, 2 sepul itu jatuhnya cuman sekitar 120 atau 110 volt. Berhubung kebetulan ada trafo yang nganggur untuk suplai dia, jadi nggak perlu saya gulung tuh sepulnya. Jadi memanfaatkan trafo yang ada untuk suplai dia, sekaligus juga untuk setelan untuk dia. Tadinya trafo ini ada model E, jadi besi tengahnya saya potong biar untuk penempatan laharnya atau bearingnya. Untuk trafo ini sebagai suplai power dia, sekaligus untuk setelan untuk pemanasnya. Karena saya nggak ingin menggulung ulang trafo itu, saya memanfaatkan barang yang ada. Nah, ini ada 3 jenis besi untuk care-nya, untuk penempatan bearingnya atau laharnya. Ini yang kecil, itu untuk bearing yang kecil. Saya bikin dari kern I trafo yang kecil sesuai keinginan kita. Nah, yang ini untuk bearing yang sedang. Jadi ini saya bikin juga dari I trafo, cuman ukurannya lebih besar daripada yang kecil tadi. Jadi kita sambung, kita susun, kita las pakai stainless gitu. Nah, sedangkan yang ini untuk ukuran bearing yang gede. Ini bawaan dari trafo itu sendiri. Jadi dari copotan dari trafo bekas generator yang tidak terpakai. Ini untuk ukuran bearing yang gede. Ini juga saya las pakai stainless biar dia nggak buyar, karena nggak kita baut. Karena kalau kita baut itu bisa menghalangin laharnya untuk masuk. Makanya saya las pakai stainless. Sebab kalau pakai las baja atau las besi biasa
panasnya luar biasa di dalam kern. Ini trafo awalnya model E, yang besi di sini saya potong untuk penempatan laharnya. Jadi kalau kita nggak potong agak susah. Nah, ini besi untuk penempatan bearing yang kecil. Terus yang ini untuk yang sedang, untuk penempatan lahar yang sedang atau bearing yang sedang. Terus yang ini itu untuk penempatan bearing yang gede. Nah, saya bikin ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Kan bearing kecil pun bisa pakai heater bearing ini. Jadi kita untuk mengurangi resiko rusak bearing waktu pas saat pasang. Nah, ini trafo ini berfungsi untuk setelan tadi, itu yang pakai besi kecil, besi sedang, besi gede, itu pakai trafo ini. Karena waktu pas pakai besi yang kecil itu pakai voltnya juga kecil. Kalau untuk lahar gede seperti ini, kita pakai voltnya juga yang gede, yaitu 120 volt, berhubung 2 spool ini sekitar 110 volt sampai 120 volt. Makanya saya pakai volt yang tinggi, yaitu 120 volt, biar panasnya lebih cepat. Kenapa dianjurkan pakai heater bearing? Untuk lahar yang gede begini, kalau kita sistem ketok, itu kalau plat tengahnya itu, plat tutup bearingnya itu kegetok, akan kasar, jadi bearing akan rusak. Makanya kita pakai alat ini. Dengan adanya alat ini, jadi kita waktu pas pemasangan lahar itu nggak perlu diketok lagi. Karena kita kalau udah panas, kita masukin ke asnya itu dengan mudah tanpa perlu diketok, sehingga mengurangi resiko lahar rusak waktu pas pemasangan laharnya atau bearingnya, karena sudah tidak pakai sistem pukul lagi, sehingga resiko bearing rusak itu sedikit. Cara pakainya mudah, hanya ditaruh seperti ini, kita tunggu sampai panas. Berhubung ini enggak ada alat deteksi panasnya untuk pengukur suhunya, kita lihat sampai gemuk itu menetes. Nah, setelah menetes kita angkat, langsung kita masukkan ke asnya. Nah, seperti ini, tuh mudah sekali. Nah, setelah udah masuk begini, kita putar perlahan-lahan supaya gemuknya itu nggak banyak keluar. Nah, kita putar supaya gemuk itu nggak netes keluar. Karena kalau netes keluar, kebanyakan netes keluar, ntar isi gemuk di dalam lahar itu akan habis atau berkurang banyak. Sehingga kita harus diputar perlahan-lahan seperti ini, tapi ingat jangan sampai geser. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Bila suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.